Anda kembali di Breaking News pemirsa bersama saya Bayu Pradana, di mana kebakaran menghanguskan ratusan rumah di Manggarai, Jakarta Selatan. Dan kebakaran diketahui terjadi pada dini hari sekitar pukul 2.30, di mana api pun masih terus berkobar hingga pagi hari ini. Ada 34 pemadam kebakaran unit yang diturunkan. Dan pemirsa, kami mencoba untuk mengupdate atau memperbarui informasi kepada Anda terkait kejadian kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan. Tadi ada rekan kami yaitu Sofyan Firdaus yang telah menunjukkan kepada Anda beberapa visual terkini dari lokasi kejadian pemirsa. Dan saat ini pun kami juga mencoba terhubung dengan rekan kami, tim liputan yang sudah berada di lokasi. Ada juru kamera Iriansyah Wahyudi yang mencoba menunjukkan kepada Anda lokasi kejadian, di mana di layar saat ini terlihat masih banyak sekali warga di lokasi kejadian. Selain warga yang mencoba membantu petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api, juga ada sejumlah warga yang masih tetap berdiam di lokasi rumahnya, pemukimannya yang memang tidak terbakar, di mana warga ini mencoba untuk mengamankan dikarenakan banyak sekali masyarakat lainnya dari luar pemukiman yang memang berada di lokasi kejadian, sehingga mereka mengamankan barang-barang mereka dan juga tempat tinggal mereka. Dan tadi juga sebelumnya rekan Sofyan Firdaus juga sudah menjelaskan bagaimana Sofyan tadi mengeksplor lokasi kejadian yang cukup padat oleh pemukiman di Manggarai, Jakarta Selatan ini, sehingga pemadam kebakaran ini harus menjebol tembok yang membatasi pemukiman warga dan juga pergudangan yang ada di sana. Selain padatnya pemukiman penduduk, juga sulitnya sumber air juga dialami pemadam kebakaran dan menjadi kendala untuk memadamkan api. Serta cuaca pada pagi hari ini yang cenderung berangin juga menjadi tantangan dari memadamkan api di Manggarai sejak dini hari tadi. Tadi Sofyan Firdaus ini juga sudah sempat berbincang dengan beberapa warga. Namun yang menarik adalah keterangan warga yang mana tadi terakhir kali Sofyan Firdaus ajak berbincang. Ada Bapak Kubil sebagai warga yang mengatakan bahwa dirinya menurut kesaksiannya api ini berasal dari sebuah rumah yang merupakan sebuah kontrakan, di mana ada seseorang warga yang mengontrak di sana dan mengecas ponselnya pada malam hari di atas kasur. Dan pada saat mengecas ponselnya terjadi ledakan. Namun warga tersebut ini cukup terlambat dalam memberikan pengumuman bahwa terjadi kebakaran, sehingga api telah terlanjur membesar dan sontak warga di sekitar pun harus keluar dari kediaman mereka. Ada berbagai aktivitas, diantaranya ada banyak warga yang tidur dan juga ada beberapa yang begadang demikian. Dan sementara itu juga kebakaran ini diketahui terjadi pada pukul 2.30 dan ini dikonfirmasi oleh BPBD DKI Jakarta melalui aplikasi X-nya. Dari dini hari tadi butuh waktu sekitar 1 jam untuk pemadam datang ke lokasi. Dan pada saat awal Sofyan Firdaus mengatakan ada 25 unit pemadam kebakaran, namun kemudian ditambah lagi menjadi 34 unit pemadam kebakaran yang diterjunkan untuk memadamkan api. Karena beberapa kendala untuk memadamkan api di sana, bukan hanya pemadam kebakaran saja, tapi juga warga berusaha untuk membantu pemadam kebakaran secara swadaya memadamkan api. Bahkan juga beberapa petugas lainnya seperti petugas PMI di sana juga turut membantu pemadam kebakaran.
Sementara itu, dikonfirmasi dari warga sampai saat ini tidak ada korban jiwa yang terjadi akibat insiden kebakaran besar ini. Kemudian juga beberapa warga masih mengamankan atau mengevakuasi di daerah sekitar. Meskipun lokasi kebakaran ini tidak terlalu dekat dengan stasiun Manggarai dan tidak terpengaruh dengan jadwal kereta yang ada pada pagi hari ini. Namun ada beberapa warga yang juga telah mengamankan diri mereka di beberapa tanah kosong di sekitar lokasi kejadian, termasuk juga di antaranya ada area parkir di stasiun Manggarai. Dan dengan demikian mungkin kami mengimbau bagi Anda yang kerap melakukan aktivitas di stasiun Manggarai, naik turun kereta api di stasiun Manggarai juga mungkin bisa lebih mengantisipasi adanya warga-warga yang ada di sekitar stasiun Manggarai sehingga tidak mempengaruhi aktivitas Anda pada pagi ini, pemirsa. Dan memang kami melihat visual terkini. Ini adalah visual dari rekan kami Sofyan Firdaus yang kembali berada di lokasi kejadian, dan kami masih melihat warga juga membantu untuk membereskan puing-puing dari rumah yang ada di sana yang sudah hangus terbakar. Anda juga mungkin bisa melihat, pemirsa, di layar Anda terlihat asap masih ada di sekitar puing-puing di sana. Dan tentunya kita melihat rumah atau tempat tinggal penduduk ini hangus, habis terbakar. Tidak ada tembok dan juga atap. Dan kami akan mencoba terhubung kembali dengan Sofyan Firdaus. Sofyan, bisa mendengar saya, Sofyan? Sofyan. Ya, Bayu, ya. Ya. Anda di mana saat ini, bisa dijelaskan juga kondisi di tempat Anda berada saat ini, Sofyan? Ya, Bayu, saat ini saya berada di tengah pemukiman warga yang terbakar. Jadi sampai saat ini petugas sudah berhasil meminimalisir api perambatan dan hanya sisa bara-bara panas. Terus menurut warga bahwa kebakaran ini diduga terjadi akibat ledakan handphone yang sedang dicas dan menyambar kasur. Seperti itu. Dan Bayu bisa dijelaskan bahwa saat ini warga pun belum bisa masuk ke dalam rumahnya yang terbakar dan untuk mencari barang-barang yang bisa selamatkan dikarenakan tembok-tembok rumah warga ini sangat rentan rubuh jika terkena goyangan dari warga atau senggolan dari warga. Seperti itu, Bayu. Ya. Tentunya kami juga mengimbau Anda untuk tetap berhati-hati, Sofyan. Kembali, tidak bosan-bosan kami mengingatkan Anda. Dan kami bisa melihat kondisi rumah yang memang sudah tidak berbentuk kalau dibilang ya. Dan masih ada asap yang cukup mengebul di sana. Sofyan, apakah sampai saat ini masih ada api yang berkobar di lokasi? Apa sudah semuanya padam? Sampai saat ini pemukiman warga semuanya sudah tidak ada api, hanya terlihat asap-asap panas dari bara-bara kayu yang terbakar. Seperti itu, Bayu. Dan Bayu bisa jelaskan bahwa petugas PLN sudah di lokasi kejadian untuk memeriksa sambungan kabel PLN yang tersambung ke rumah warga yang terbakar. Seperti itu, Bayu. Ya, artinya api sudah berhasil dipadamkan ya. Meskipun masih ada bara-bara api dan juga mungkin masih dalam tahap pendinginan. Demikian ya, Sofyan. Seperti itu, Bayu. Ya. Bisa dijelaskan bahwa petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya untuk mendinginkan
bara-bara api yang di bawah rumah warga. Jadi warga tetap dihimbau untuk tidak memasuki rumah-rumah mereka yang terbakar, karena rumah mereka yang kebanyakan terbuat dari berbahan kayu itu mudah untuk roboh jika terkena senggolan atau sentuh oleh warga, seperti itu, Bayu. Ya, yang mana kita tahu biasanya memang kalau seusai kebakaran terjadi memang ada beberapa warga yang mencari barang-barang mereka yang mungkin masih bisa diselamatkan, demikian. Dan memang juga kalau kita lihat lebih baik untuk sementara menjauh terlebih dahulu karena ini cukup beresiko ya untuk berada di tengah lokasi kejadian. Apakah itu petugas yang kami lihat di layar masuk ke dalam lokasi kejadian, Sofyan? Dan kita masih melihat terus bagaimana petugas ini mengimbau warga untuk tidak mendekat terlebih dahulu. Bahwasanya petugas saja memakai helm nih untuk masuk ke dalam, dikarenakan memang masih cukup berbahaya untuk masuk ke pemukiman warga sampai saat ini. Ada ratusan rumah yang terdampak dari kebakaran ini. Kita bisa melihat pada pagi hari ini masih banyak sekali warga yang berada di lokasi. Baik tadi untuk membantu pemadam kebakaran untuk memadamkan api maupun juga mereka yang masih menjaga, mereka yang memiliki rumah yang tidak terbakar sehingga mereka masih menjaga barang-barang dan rumah mereka. Dikarenakan memang banyak sekali warga dari luar yang juga berada di lokasi kejadian. Dan kita masih juga melihat beginilah kondisi warga sekitar yang terdampak. Dan kita harapkan bantuan juga segera datang untuk membantu mereka. Dan tentunya kami masih akan terus memantau seperti apa pasca kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan ini. Pemirsa, kami akan terus memantau bersama rekan-rekan kami di lapangan. Tetaplah bersama kami.